Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ni'amul Husna, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Usuluddin, Program Studi Ilmu Hadis. Di sini saya akan membuat video tentang biografi Kiai Kashful Anwar dari Kalimantan. Yang pertama, yakni biografi beliau. Nama panjang atau nama asli beliau yaitu Muhammad Kashful Anwar Al-Banjari, yang akhirnya kita panggil dengan Syekh Kashful Anwar. Al-Banjari diambil dari nama kota kelahiran beliau, yaitu Banjar. Beliau lahir pada malam Senin. Beliau lahir di Kampung Martapura pada malam Selasa tanggal 4 Rajab 1304 Hijriah atau 1887 Masehi, dari pasangan Haji Ismail dan Hajah Siti Maryam. Beliau terkenal dengan sebagai sosok yang cerdas dan sopan. Dari kecerdasan beliau karena beliau dibesarkan oleh lingkungan yang agamis, maka beliau sejak kecil sudah mengenal ilmu-ilmu Al-Quran, tafsir, hadis, fikih, dan nahwu. Beliau Syekh Kashful Anwar belajar ilmu-ilmu tersebut dari ayahnya sendiri, yaitu Haji Ismail dan Syekh Abdullah Khotib. Karena melihat kepintaran beliau, kakek beliau yaitu Haji Muhammad Arsyad membawa beliau ke Mekah untuk belajar di sana ketika Syekh Kashful Anwar berusia 9 tahun. Di sana kakek beliau mengenalkan Syekh Kashful Anwar kepada Haji Amin bin Qodhi yang sama-sama dari Kalimantan, dan kepada beliau Syekh Haji Amin bin Qodhi, Syekh Kashful Anwar kecil belajar tentang bahasa Arab dan gramatika bahasa Arab. Selepas orang tua Syekh Kashful Anwar meninggal, maka Syekh Kashful Anwar dibesarkan oleh kakek dan neneknya. Berikut beberapa nama guru-guru dari Syekh Kashful Anwar. Yang pertama yaitu Syekh Umar Hamdan Al-Mahrus. Beliau mempunyai gelar Muhaddis Al-Haramain. Yang kedua yaitu Sayyid Ahmad bin Sayyid Abu Bakar Sato. Yang ketiga yaitu Syekh Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Attas. Yang keempat Syekh Muhammad Yahya Al-Yamani. Yang kelima yaitu Syekh Umar Bajunaidi, yakni beliau adalah mufti Syafi'iyah. Mengenai ilmu hadis, beliau Syekh Kashful Anwar berguru kepada Syekh Muhammad Ahyad. Dari Syekh Muhammad Ahyad, Syekh Kashful Anwar belajar hadis musalsal dan hadis Arba'in Nawawi. Dari Syekh Muhammad Ahyad juga beliau Syekh Kashful Anwar belajar tentang praktik-praktik sunnah seperti memakai imamah. Nah, setelah 17 tahun menimba ilmu di Mekah, beliau Syekh Kashful Anwar dipulangkan ke Kalimantan oleh kakek dan neneknya. Setibanya di Kalimantan, beliau oleh kakeknya dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Halimah. Ketika itu Syekh Kashful Anwar masih berusia 26 tahun. Dari pernikahan beliau dengan perempuan bernama Halimah, dikaruniai 6 orang anak, 4 orang putra dan 2 orang putri. Setelah bertahun-tahun mengajarkan ilmunya di Kalimantan,
Akhirnya Syekh Kashful Anwar bertekad untuk kembali belajar di Mekah dengan membawa istri, 2 orang anak, dan 2 orang ponakannya yang sekaligus murid beliau, yakni Muhammad Anang Sya'roni dan Muhammad Syarwani Abadan. Pada tahun 1922 Masehi, beliau pulang kembali ke Indonesia dan diamanahkan untuk memimpin pesantren yang bernama Darussalam. Dalam memimpin pesantren tersebut, banyak sekali kemajuan dan inovasi yang beliau lakukan. Dalam mengajar, beliau menggunakan banyak metode, dari ceramah, tanya jawab, demonstrasi hingga metode syahid, yaitu metode mengajar dengan menguraikan kata per kata sesuai fungsinya. Dari metode tersebut, lahirlah murid-murid yang menjadi ulama-ulama besar, seperti 2 keponakan beliau tadi yang beliau bawa ke Mekah, yaitu Kiai Anang Sya'roni, Kiai Syarwani Abadan. Lalu ada juga Kiai Husin Qadri, Kiai Zaini Ghaini, Kiai Salim Ma'ruf, dan masih banyak lagi murid-murid beliau. Masuk ke pembahasan tentang karya ilmiah yang telah dikeluarkan atau diciptakan oleh Syekh Kashful Anwar. Yang pertama yaitu ada Durusut Tasrif, yang kedua Risalah Fit Tauhid, yang ketiga Risalah Fiqhiyah, yang keempat Risalah Tajwidil Quran, yang kelima Jadwal Falaqiyah, yang keenam Risalah Fi Sirah Sayyidil Mursalin, dan yang terakhir yaitu At-Tabyin Ar-Rawi Syarah Arba'in Nawawi, yang merupakan kitab syarah dari kitab Arba'in Nawawi yang berbahasa Melayu. Kashful Anwar dalam kajian hadis sangatlah besar di daerah tempat tinggalnya, karena di daerah tempat tinggal beliau, yaitu Kalimantan, masih banyak orang-orang yang tidak begitu dalam memahami tentang hadis atau kajian hadis. Maka Syekh Kashful Anwar benar-benar mempunyai kontribusi besar di daerahnya dalam mengenalkan hadis dan kajian-kajian hadis. Apalagi ketika beliau membuat sebuah kitab yaitu At-Tabyin Ar-Rawi Syarah Arba'in Nawawi, merupakan tonggak besar untuk masyarakat sekitar dalam mendalami ilmu-ilmu hadis. Baik, kita bahas salah satu karya beliau yaitu kitab At-Tabyin Ar-Rawi Syarah Arba'in Nawawi. Kitab ini bernama At-Tabyin Ar-Rawi Syarah Arba'in An-Nawawi yang bermakna penjelasan yang memuaskan. Kitab ini merupakan syarah terhadap kitab hadis Arba'in Nawawi yang beliau pelajari dari Syekh Muhammad Ahyad. Syekh Kashful Anwar memulai menulis kitab ini pada hari Kamis tanggal 4 Ramadan 1335 Hijriah dan selesai ditulis pada tanggal 9 Zulhijjah 1355 Hijriah yang bertepatan dengan hari Ahad. Kitab ini disusun sesuai dengan hadis Al-Arba'in An-Nawawi yang berisi 42 hadis. Dan Syekh Kashful Anwar menulisnya dengan tulisan Jawi. Syekh Kashful Anwar menyebutkan di dalam mukadimah latar belakang penulisan kitab ini adalah untuk memudahkan bagi masyarakat Melayu pada umumnya dan masyarakat Banjar pada khususnya untuk memahami hadis-hadis Nabi. Selain itu, tujuan penulisan kitab ini semata-mata agar mendapatkan manfaat dari hadis-hadis Nabi baik di dunia maupun di akhir. Metode penulisan kitab At-Tabyin Ar-Rawi Syarah Arba'in Nawawi
yang dilakukan oleh Syekh Kashful Anwar, yaitu yang pertama menggunakan tulisan Jawi, yang kedua menuliskan hadis beserta maknanya, yang ketiga menjelaskan makna hadis lebih mendalam. Nah, sesudah memberikan terjemah, beliau Syekh Kashful Anwar melanjutkan dengan memberikan penjelasan sesuai keilmuan beliau. Setiap kali mensyarahkan hadis ditandai dengan lafaz syahdan. Contohnya, syahdan diketahui daripada ini hadis akan, yang arti dalam bahasa Indonesianya yaitu diketahui dari hadis ini bahwa, lalu menjelaskan dari hadis yang akan disyarahkan. Lalu ketika ingin menyimpulkan suatu penjelasan terhadap suatu hadis yang beliau tuliskan, beliau akan menuliskan walhasil. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu menjelaskan biografi periwayat. Syekh Kashful Anwar menjelaskan biografi secara singkat periwayat pertama, sebagaimana dalam mengutip hadis yang hanya mencantumkan periwayat pertama seperti nama asli, kunyah, tempat tanggal lahir, tempat tinggal guru dan murid, dan jumlah hadis yang diriwayatkan dan tanggal wafat. Sedangkan metode Syekh Kashful Anwar dalam menjelaskan hadis yang beliau tulis yakni dengan metode ijmali. Ia menjelaskan secara panjang lebar namun pada aspek tertentu saja. Syekh Kashful Anwar menjelaskan hadis-hadis tersebut dengan menerjemahkannya terlebih dahulu ke dalam bahasa Melayu, kemudian langsung kepada penjelasan kandungan maknanya. Adapun contoh hadis yang saya bawakan dalam kitab beliau yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu maqala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Syahdan, diketahui daripada ini hadis akan segala tiang agama, 5 perkara yang tersebut dan telah maklum bahwa rumah tiada berdiri dengan tiada tiang, maka barang siapa meninggalkan sekalian yang 5 maka yaitu kafir, dan demikian lagi meninggalkan 2 syahadat maka kafir. Ia bersalahan meninggalkan yang lain daripada 2 syahadat maka tiada kafir, melainkan jikalau inkar ia akan wajibnya. Tetapi kepada Imam Ahmad bin Hambal kafir orang yang meninggalkan sembahyang. Dan jikalau satu waktu, bahasa Indonesianya, diketahui dari hadis ini bahwa segala tiang agama terdiri dari 5 perkara yang telah jelas, dan diketahui bahwa sebuah rumah tidak dapat berdiri tanpa tiang, maka barang siapa yang meninggalkan kelima perkara tersebut, dia adalah kafir. Demikian pula, jika dia meninggalkan 2 syahadat, maka dia kafir. Namun, meninggalkan selain dari 2 syahadat tidak menjadikannya kafir, kecuali dia mengingkari kewajiban tersebut. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, orang yang meninggalkan sholat, walaupun hanya 1 waktu, adalah kafir. Faidah. Yang meriwayatkan hadis ini hadis Abu Abdurrahman, kunyahnya Abdullah namanya, anak Umar bin Al-Khattab, satu dari Ubadallah yang 4, dan yang keduanya Abdullah bin Abbas, dan yang ketiganya Abdullah bin Amr bin Al-As, dan yang keempatnya Abdullah bin Al-Zubair, dan satu dari pada 6 yang mereka itu sebanyak-banyak sahabat meriwayatkan hadis, dan keduanya Abu Hurairah, dan yang ketiganya Ibnu Abbas, dan yang keempatnya Aisyah, dan yang kelimanya Jabir bin Abdullah, dan yang keenam Anas bin Malik radhiyallahu an.
Diperkenankan ia di Mekah dan berpindah ia kemudian sebelum bapaknya dan umurnya 11 tahun. Meriwayatkan ia akan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1630 hadis. Wafat ia di Mekah pada tahun 73 Hijriah dan memerdekakan ia 1000 budak dan berhaji ia 60 haji dan berumroh ia 1000 umroh dan menanggung ia atas 1000 kuda fi sabilillah. Wallahu a'lam. Dari syarah di atas dapat diketahui bahwa Syekh Kashful Anwar dalam menjelaskan hadis tidak panjang lebar dan detail tapi langsung pada inti kandungan hadis. Model pemaparan seperti ini tampak sederhana, namun cukup bermanfaat bagi orang yang ingin cepat menangkap maksud dari hadis tanpa harus dikacaukan dengan analisis yang rumit. Sekian video dari saya tentang Syekh Kashful Anwar dan karyanya At-Tabyin Ar-Rawi Syarah Arba'in Nawawi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.